Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, coba deh kita renungkan sebentar. Apakah sekolah kita masih sibuk mengejar hafalan materi yang menumpuk di kelas? Jujur aja, sebagai pendidik kita sering banget merasa dikejar tayang buat menuntaskan buku paket kan? Tapi, bersiaplah untuk perubahan besar. Kecepatan menuntaskan materi ini seringkali mengorbankan pemahaman siswa kita. Nah, hati-hati. Kurikulum sekarang tidak lagi fokus pada seberapa banyak materi yang dihafal, tapi seberapa dalam esensi materi itu dipahami siswa. Kita sedang beralih dari sekedar ngejar setoran volume materi menuju pemahaman makna yang sesungguhnya. Keren kan? Berdasarkan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025, standar isi pendidikan kita resmi berubah total. Aturan baru inilah yang bakal jadi kompas kita di sekolah. Bersama saya, Syarana, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas aturan main standar isi terbaru ini. Pastikan simak sampai habis agar sekolah Anda tidak salah arah. Agar nggak bingung, ini peta jalan ulasan kita kali ini ya. Kita mulai dari era baru standar isi, berlanjut ke 3 landasan utama kurikulum, lalu melihat fokus belajar per jenjang, membahas pendidikan inklusif tanpa batas, dan ditutup dengan langkah nyata di ruang kelas. Yuk langsung kita bahas. Bagian pertama, era baru standar isi. Bergeser dari volume menuju esensi, kita sudah resmi memasuki masa perombakan fundamental kurikulum Bapak Ibu. Jadi begini, aturan lama kita yaitu Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024 sekarang ditarik dan diganti sepenuhnya oleh Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025. Terus, apa sih bedanya? Aturan baru ini menetapkan kriteria minimal ruang lingkup materi baik untuk jalur formal maupun non-formal. Intinya cuma satu, memastikan standar lulusan kita tercapai dengan cara yang jauh lebih esensial tanpa perlu lagi menjejalkan materi berlebih ke anak-anak. Ibaratnya, makan secukupnya tapi bergizi tinggi. Lalu, gimana cara nyusun materinya supaya nggak numpuk lagi? Mari masuk ke bagian kedua, 3 landasan utama kurikulum yang menjadi cetak biru pembelajaran kita. Sekarang, perumusan materi itu nggak diacak sembarangan loh. Ada 3 pondasi kokohnya. Pertama, muatan wajib dari undang-undang, seperti agama dan Pancasila. Kedua, konsep keilmuan. Jadi, struktur materinya disusun berjenjang secara logis ngikutin perkembangan belajar siswa. Dan ketiga, karakteristik jalur. Artinya materi benar-benar disesuaikan sama jenis pendidikannya, entah itu umum, kejuruan, atau inklusif. Semuanya punya alurnya masing-masing dan pastinya sangat masuk akal. Lanjut ke bagian ketiga, fokus belajar perjenjang, perjalanan sang pembelajar. Mari kita amati perbedaannya dari tahap usia dini sampai menengah. Buat guru-guru PAUD, dengerin ini baik-baik ya. Aturan ini negesin banget kalau fokus utamanya itu stimulasi perkembangan. Jadi tolong, hindari calistung teoretis. Fokusnya digeser ke pengenalan nilai agama, pembentukan akhlak mulia, dan sosial emosional. Biarkan anak-anak kita bermain sambil bertumbuh, itu yang paling penting. Nah, mari kita bedah poin pertamanya. Di jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP, fokusnya sekarang adalah kemampuan pondasi. Jadi jangan paksa anak-anak kita menghafal rumus rumit sebelum literasi dan numerasi dasarnya kuat. Mereka harus dibekali persiapan sosial dulu. Nah, kalau pondasinya udah mantap, baru deh di tingkat SMA pembelajarannya melompat ke kapasitas akademik yang abstrak dan analitis untuk persiapan mereka masuk kuliah atau hidup mandiri. Terus buat jenjang kejuruan, pendidikan di SMK sekarang secara spesifik diarahkan untuk penyelarasan industri. Materinya wajib adaptif terhadap kemajuan teknologi, dan spesialisasinya harus sesuai dengan klaster keahlian yang nyata dibutuhkan di lapangan, seperti IT, konstruksi, atau kesehatan. Semuanya murni buat kesiapan kerja praktis. Lalu bagaimana dengan SMK dan sekolah luar biasa atau SLB? Di sini letak keadilan regulasi baru ini. Kita masuk ke bagian 4, pendidikan inklusif tanpa batas, keadilan dalam kurikulum. Bagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, materi disesuaikan secara fungsional. Kuncinya ada pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kita benar-benar mengakomodasi kebutuhan spesifik mereka. Nggak adil kan kalau kita menuntut target akademis yang seragam untuk anak-anak dengan tantangan yang berbeda. Untuk disabilitas netra misalnya, ruang lingkupnya diperkuat pada orientasi mobilitas dan braille, bukan sekedar teori buku. Buat anak-anak dengan disabilitas intelektual, kurikulumnya memprioritaskan pengembangan diri fungsional. Sedangkan untuk disabilitas fisik atau mental, fokusnya ke penguatan gerak dan interaksi sosial. Jadi, semuanya dirancang inklusif dan sangat memanusiakan murid. Bagian kelima, langkah nyata di ruang kelas, rencana aksi mulai besok. Secara teori kita udah paham nih, tapi praktiknya gimana? Lalu, apa langkah nyata yang harus kita lakukan di ruang kelas besok pagi?
Jawabannya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jangan lagi menyamaratakan semua murid. Petakan kebutuhan mereka, pangkas materi yang terlalu padat, dan integrasikan dengan muatan lokal. Lalu, fokuslah pada materi esensial yang ada di platform Merdeka Mengajar. Di PMM itulah panduan resmi yang kita butuhkan. Kesimpulannya, standar isi terbaru ini memerdekakan guru untuk mengajar lebih mendalam, bukan lebih cepat. Bayangkan, kita akhirnya bisa melepaskan beban untuk sekedar buru-buru membolak-balik halaman buku paket, dan mulai benar-benar berfokus pada kedalaman pemahaman anak didik kita. Sekarang saya ingin dengar cerita dari sekolah Bapak dan Ibu. Apakah kurikulum di sekolah Anda sudah mulai disesuaikan? Tulis kendala atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik like jika ulasan ini bermanfaat, dan share ke grup WhatsApp sekolah Anda. Saya Syarana, salam Merdeka Belajar.